Assalamualaikum Bu Santi. Saya mau bertanya tentang modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Waalaikumsalam Bu Evi. Mau bertanya apa Bu Evi? Apa materi pembelajaran yang baru saja diperoleh Ibu Santi? Antara lain, pendekatan dengan paradigma berpikir yang memberdayakan mutlak diperlukan agar pengembangan diri dapat berjalan secara berkelanjutan dan terarah. Salah satu pendekatan yang memberdayakan adalah coaching sebagaimana Whitmore, 2003, ungkapkan bahwa coaching adalah kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerja. International Coach Federation, ICF, mendefinisikan coaching sebagai bentuk kemitraan bersama klien, coachee, untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Sebuah alur percakapan coaching yang akan membantu peran coach dalam membuat percakapan coaching menjadi efektif dan bermakna yaitu alur Tirta. Tujuan adalah di mana kedua pihak coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya tujuan ini datang dari coachee. Identifikasi adalah coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan, dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Rencana aksi adalah pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Tanggung jawab adalah membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Emosi-emosi apa yang dirasakan terkait pengalaman belajar? Pertama, saya merasa tertantang karena ketika menghadapi materi baru, emosi ini menjadi pendorong untuk saya belajar lebih keras dan mengatasi hambatan. Kedua, saya merasa puas karena pemahaman baru dan pencapaian dalam pembelajaran memunculkan rasa kepuasan bagi saya. Ketiga, saya merasa antusiasme karena saya menemukan topik yang menarik atau menyenangkan. Ini meningkatkan motivasi dan membuat proses belajar saya lebih menyenangkan. Keempat, saya merasa rasa bangga karena setelah melewati tantangan atau mencapai tujuan, saya merasa bangga atas pencapaian saya. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri Bu Santi dalam proses belajar? Aktif dalam proses pembelajaran yaitu berpartisipasi dalam diskusi, bertanya pertanyaan, dan berkolaborasi dengan sesama peserta dapat meningkatkan pemahaman. Praktik terus-menerus yaitu melakukan simulasi pada ruang kolaborasi dengan berganti peran sebagai coach dan coachee. Refleksi diri yaitu merenung tentang pengalaman dan pembelajaran pribadi sebagai coach dan coachee sehingga dapat mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan dan memungkinkan pertumbuhan pribadi yang lebih baik. Menerima umpan balik yaitu keterlibatan diri melibatkan kemampuan untuk menerima umpan balik yang berasal dari fasilitator, rekan sekelas, atau bahkan dari situasi praktik langsung. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri Bu dalam proses belajar? Pertama, berpartisipasi aktif dalam diskusi akan membantu saya memahami materi dengan lebih baik. Kedua, berinteraksi dengan fasilitator dengan cara berkomunikasi saat ruang kolaborasi secara lebih intens lagi. Ketiga, membuat catatan selama ruang kolaborasi bersama fasil. Dan keempat, mencari sumber tambahan seperti buku, artikel, atau video untuk mendukung pemahaman saya. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Keterampilan berdiferensiasi memungkinkan setiap siswa untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Dengan strategi kreatif, kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan mendalam bagi setiap individu. Pembelajaran sosial emosi memainkan peran kunci dalam pembelajaran yang efektif. Sebagai coach, saya dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan emosional dan sosial siswa, memungkinkan mereka untuk tumbuh secara holistik. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Sebagai coach, saya memiliki kesempatan untuk membangun kepemimpinan siswa melalui pemberdayaan dan dukungan. Dengan pendekatan kreatif, saya dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang akan membawa dampak positif dalam lingkungan sekolah. Terima kasih Bu Santi.
atas diskusi luar biasa kita pada hari ini. Sama-sama Buk Eki.